Bismillahirrahmanirrahim. Adinda, para mahasiswa STID Al-Kifayah Riau yang saya cintai, kembali kita bertemu pada sesi yang keempat ini dengan sub pokok bahasan kita, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Nah, kalau kita ingin tahu apa itu implikasi, implikasi itu pengertiannya adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Jadi konsekuensi itu adalah akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Baik adinda yang saya muliakan, dalam poin ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan ini adalah identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Dari mana kita tahu? Bagaimana caranya kita mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat? Cara kita mengidentifikasinya adalah dengan menggali sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Melalui tokoh-tokoh masyarakatnya, melalui tokoh-tokoh agama, melalui budayawan, melalui antropolog mungkin yang ada di suatu masyarakat itu, tokoh-tokoh pemuda. Nah, baik formal ataupun informal, kita gali ini gunanya untuk apa? Ini bertujuan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi ketika kurikulum itu ingin dikembangkan, maka harus bukan top down mestinya, tetapi bottom up. Harus dimulai dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena pendidikan itu pada dasarnya adalah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang terjadi di dalam masyarakat. Begitu. Sehingga terjadi ketersambungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Tidak seperti Menara Gading, lembaga pendidikan pada satu tempat yang tinggi begitu, sementara masyarakat berada di tempat yang rendah dan masyarakat sulit untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Bukan begitu, tetapi ada ketersambungan. Nah, letak ketersambungannya di mana? Di dalam kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, landasan atau implikasi landasan antropologi dalam pendidikan ini adalah keterlibatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah pada poin pertama tadi kita mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, kemudian merancang kurikulum. Jadi dalam rancangan kurikulum itu masyarakat dilibatkan secara aktif. Bahkan di dalam proses pembelajaran masyarakat bisa dilibatkan secara aktif. Misal ada materi di sekolah itu tentang kesehatan. Kalau ada dokter, misalnya pelajaran materinya menyangkut materi IPA misalnya, tentang anatomi tubuh misalnya. Kalau ada dokter di masyarakat itu, maka masyarakat itu boleh kita libatkan untuk memberikan materi tentang anatomi tubuh. Dia berpartisipasi, mensukseskan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini namanya keterlibatan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu dia bisa menjadi fasilitator secara aktif untuk memajukan lembaga pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, implikasi dari landasan antropologi dalam pendidikan ini adalah pemberian pendidikan kecakapan hidup. Jadi life skill. Jadi pendidikan itu merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional. Jadi untuk memberikan keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional.
Apa itu dasar pendukung fungsional yang dibutuhkan oleh masyarakat? Seperti keterampilan membaca, kemampuan berhitung, kemampuan menulis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan memahami perbedaan, kemampuan bekerja dalam kelompok, dan kemampuan menggunakan teknologi. Jadi ini merupakan implikasi dari landasan antropologi dalam pendidikan. Kenapa kok antropologi? Karena semua aspek itu, kebutuhan belajar, partisipasi masyarakat, pemberian kecakapan hidup merupakan wilayah antropologi. Karena bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri, bagian dari pola tata kehidupan masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah 3 aspek penting sebagai implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Baik, saudara-saudara, demikian poin yang keempat, dan mohon bersabar untuk menunggu poin yang kelima atau sesi yang kelima dari materi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.